Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih melanjutkan pembahasan soal tryout ujian satuan pendidikan ya, tryout yang pertama nih. Lanjutan dari video sebelumnya. Di soal tryout ini terdiri dari 35 soal, 30 soal pilihan ganda, dan 5 soal esai. Nah, video kali ini Miss akan bahas di part 2 ini 15 soal pilihan ganda. Jadi dari nomor 16 sampai 30. Simak baik-baik ya. Oke, soal yang nomor 16. Sini ada 4 persamaan. Kita diminta mencari pasangan garis yang sejajar. Ingat kalau garis sejajar itu si gradiennya sama ya. Jadi komponen X-nya itu sama. Jadi sebenarnya tinggal kita lihat saja di sini dengan cara menyederhanakan saja dulu. Yang pertama, persamaan pertama itu 2X tambah Y, sudah paling sederhana ya. Lalu yang kedua X tambah 2Y, yang ketiga X kurang 2Y. Nah, yang keempat bisa kita sederhanakan nih. Yang keempat bentuknya menjadi 2X tambah Y. 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, ternyata sama nih 1 dan 4. Maka pasangan garis yang sejajar adalah 1 dan 4. Nah, ini sama ya, 1 dan 4. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan. Nomor 17. Harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Nah, kita misalkan dulu nih, misalkan sepatunya itu A. Nah, kita misalkan A-nya itu adalah sepatu. Lalu B-nya itu adalah sandal. Oke. Sekarang persamaannya apa aja yang diketahui? Pertama, Ardi membeli, harga dulu nih, harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Berarti sepatu si A itu adalah 2 dari sandal, berarti 2B. A sama dengan 2B. Lalu Ardi membeli 2 pasang sepatu, berarti 2A. Dan 3 pasang sandal, berarti ditambah 3B. Sama dengan 420.000. Nah, ini bisa kita substitusi. A-nya kan 2B. Berarti ini jadi 2 dikali 2B. Ditambah 3B sama dengan 420.000. Nah, 2 kali 2B berarti 4B. Ditambah 3B sama dengan 420.000. Maka 7B sama dengan 420.000. B-nya sama dengan 420.000 dibagi 7. Maka B-nya adalah 60.000. Oke, berarti harga sandalnya 60.000. Lalu harga sepatunya berapa? Nah, ini kita pakai yang persamaan pertama bahwa A sama dengan 2B. Berarti A-nya adalah 2 dikali 60.000. 2 dikali 60.000 adalah 120.000. Nah, kita sudah punya harga sepatunya 120.000, harga sandalnya 60.000. Nah, yang ditanya, Doni beli 3 pasang sepatu, berarti 3A. Dan 2 pasang sandal, dan berarti ditambah 2 sandal, 2B. Maka 3 dikali 120.000 ditambah 2 kali 60.000 sama dengan 360.000 ditambah 120.000 sama dengan 480.000. Oke, maka yang harus dibayar Doni adalah 480.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 18. Fadil berada di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 90 meter. Nah,
kita gambarkan dulu nih ceritanya, nih mercusuar ya. Ini mercusuarnya si Fadil itu ada di atasnya nih, ini tingginya 90 meter. Nah, Fadilnya ada di sini nih, berdiri dia. Melihat kapal A dan B. Nah, jarak kapal A-nya 150. Nih misalkan kapal A-nya di sini. Jaraknya 150. Lalu jarak ke kapal B-nya itu adalah 410. Nah, kita tarik lagi ini. Nah, ini B. 410. Nah, posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B segaris. Nah, ini satu garis nih. Seret gitu. Segaris. Maka jarak kapal A dan kapal B berapa? Nah, X nih. Dari A ke B-nya berapa? Nah, berarti kan kita bisa cari ya, ini kalau anggap ada dua segitiga, ini kan siku-siku ya, berarti ya di sini. Kita bisa pakai konsep triple Pythagoras nih. Pertama, yang segitiga yang besarnya dulu nih. Nah, yang di sininya B. Berarti ini 410, ini 90. Ini berapa? Jangan dimisalkan X deh, misalkan B aja nih. Ini B-nya berapa? Gitu. Nah, berarti kita bisa pakai triple Pythagoras ya. Pakai triple yang 9, 40, 41 nih. Pakai yang ini. Berarti kalau ada 90, lalu 410, maka pasangannya adalah 400. Nah, maka B-nya itu adalah 400. Nah, yang kecilnya yang A-nya ini 150. Ini 90. Nah, ini A-nya berapa? Nah, ini kita bisa pakai yang triple-nya 3, 4, 5. Triple Pythagorasnya 3, 4, 5. Berarti kalau ada 90 lalu 150, ini berapa? Nah, berarti 90 ke 3 itu kan dikali 30. Nah, 30 dikali 4, 120. Nah, 120 berarti A-nya 120. Maka X-nya, X-nya itu kan berarti B dikurang A tuh. Jadi 400 dikurangi 120 sama dengan 280 meter. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke, kita lanjutkan nomor 19. Nah, pada gambar berikut, segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga kongruen. Nah, ingat ya, kalau kongruen berarti panjang sisinya sama, sudutnya juga sama. Nah, di sini kita lihat R katanya sama kayak U. Nah, berarti di sini, tulis aja di sini ya, R sama kayak U, berarti di sini U juga. Q sama kayak S, oh berarti di sini S. Otomatis di sini T. Nah, sekarang kita lihat PR sama dengan SU. Benar nggak? PR sama dengan SU. Salah. Bukan. Lalu yang kedua, QR sama dengan TU. Ya, harusnya QR sama kayak SU. Salah. PQ sama dengan SU. PQ di sini. Harusnya sama kayak ST. Salah. Nah, berarti yang benar adalah yang D. Tuh, mudah ya. Kita lanjutkan nomor 20. Nah, ini ada gambar ya, diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD. Nah, berarti BC-nya 10, terus CD-nya juga 10. Nah, kalau ini kita bikin garis bantu dulu aja, yang sejajar. Ya, ini Miss tarik garis lagi nih, ya sejajar sama CD. Lalu ini, ya, jadi ini sejajar sama ini ya. Sini. Lalu ini Miss tarik garis, oh ini 2. Nah, yang ini 1. Oke. Berarti ini juga 10. Ini juga 10. Nah, sekarang yang ditanya kan BF. Nah, sekarang kalau Miss gambar begini nih, biar lebih kelihatan bentuknya. Ya, ngelihatnya juga lebih enak. Oke, begini. Ini adalah A, ini B. Nah, ini misalkan Miss beri nama A, B, C, D, E, F, G. Nah, misalkan ini G. Berarti ini G.
lalu ini D, ini F. Nah, AB kita tahu ini 10, ini 10, ini 10, yang ditanya BF. Nah, perbandingan ya, perbandingan kesebangunan nih, segitiga yang sebangun. Perbandingannya apa? AB banding AG, dia akan sama dengan BF banding GD. Nah, angkanya kan udah tahu semua. AB-nya 10, AG-nya berarti 10 tambah 10 jadi 20, BF-nya yang ditanya, GD-nya 10. Nah, ini sederhanain nih. Coret gitu. Maka BF-nya adalah 10 bagi 2 sama dengan 5 cm. Sorry, kok 10 sih ini? 4 ini ya? GE. Sorry, ini bukan D nih ya. E harusnya. Salah, Miss. Ini E, berarti ini E juga nih. Nah, di sini. Oke. GE-nya berarti 14. Nah, ini E ya, ini 14. 14 bagi 2 sama dengan 7 cm. Ya, jadi ini tadi GF-nya adalah 14. Gitu ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 21. Nah, ini ada bangun datar nih, gabungan ya, ada kelihatannya seperti ada trapesium dan persegi panjang. Nah, yang mesti diingat, namanya keliling itu adalah penjumlahan dari sisi-sisi yang terlihatnya, yang di luarnya. Ada lambang sama nih, berarti di sini juga 6. Ini juga 6, yang ini juga 6. Gitu. Lalu, ini ada lambang sama juga, berarti di sini juga 17. Keliling berarti kita jumlahkan seluruh sisinya. Nah, kita lihat 6-nya ada berapa? 6-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka kelilingnya adalah 4 dikali 6 ditambah 17-nya ada 2. Nah, dikali 17 ditambah 15 ditambah 13. 4 kali 6 24, 2 kali 17 34, tambah 15 tambah 13. 24 tambah 34 68, 78 83, 83 86 90. 24 78 8 salah ya. 58 68 73 76 86 ya. 86 cm. Oke, jadi kita tinggal jumlahkan aja seluruh sisinya. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan nomor 22. Diketahui sudut suatu segitiga 68 dan 70 menurut panjang sisi dan jenis sudutnya. Segitiga tersebut adalah, nah ini baru 2 sudut nih yang diketahui. Kita cari dulu sudut yang ketiganya. Nah, kalau ini kita misalkan segitiganya ABC gitu ya. Ini sudut A, ini sudut B. Berarti untuk mencari sudut yang ketiga, nah, sudut C-nya gitu, sama dengan 180 dikurangi 68 ditambah 70. Satu segitiga totalnya 180 ya. Berarti 180 dikurangi 138 sama dengan 42 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini ada nggak sisi yang sama, sudut yang besarnya sama? Nah, kalau tidak ada sudut yang sama, maka panjang sisinya pun tidak ada yang sama, maka dia sembarang. Lalu kita lihat dari sudutnya. Sudutnya semuanya kurang dari 90 derajat. Nah, karena kurang dari 90 derajat, semuanya disebut segitiga lancip. Maka jawabannya yang D, gitu ya. Jadi tidak ada sisi yang sama, lalu seluruh sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat. Oke, lanjut nomor 23. Panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 270 dan panjang jari-jari lingkaran 14 adalah, ingat kalau panjang busur hubungannya sama keliling. Nah,
Maka panjang busurnya adalah sudut pusatnya 270 dibagi 360 dikali keliling lingkaran 2pi. Nah, pi-nya kita pakai yang 22/7 aja ya, karena jari-jarinya 14 kali 14. Oke, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9. Berarti ini 3, ini 4. 7 dibagi, ini sama-sama dibagi 7, berarti ini 2. 2 kali 2, 4, habis sama ini. Tinggal 3 kali 22. Sama dengan 66 cm. Jadi jawabannya yang D. Ya, jadi kalau panjang busur hubungannya sama keliling lingkaran. Kalau nanti ada soal juring, nah itu hubungannya dengan luas lingkaran. Oke, lanjut nomor 24. Oke, titik O adalah titik pusat lingkaran jika besar sudut BOC. Nah, tuliskan dulu BOC. BOC berarti yang di sini nih. Nah, BOC di sini itu adalah 40. Yang ditanya sudut ADB. Nah, ini tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan, kenapa? ADB busurnya AB, BOC busurnya BC. Nah, supaya ada hubungan, karena yang ditanya ADB, maka kita harus cari dulu sudut AOB-nya. Sudut AOB itu berarti berpelurus dengan sudut BOC. Jadi 180 dikurangi 40 sama dengan 140 derajat. Nah, AOB ini adalah sudut pusat dari sudut ADB. Berarti sudut ADB itu adalah setengahnya dari sudut AOB. Ya, jadi ini kan sudut pusat. Yang ininya sudut pusat, yang ininya sudut ADB-nya sudut keliling. Ya, ini jadi kita mau nyari sudut kelilingnya. Ini sudut keliling dari sudut pusatnya yang AOB. Berarti setengah dikali AOB-nya berapa tadi? 140. Maka setengah dikali 140 sama dengan 70 derajat. Jadi jawabannya yang C. Mudah ya, jadi ingat kalau mau hubungan sudut pusat dan sudut keliling maka dia harus menghadap busur yang sama. Nah, kalau lihat dari nama sudutnya sih tinggal kita lihat aja depan sama belakangnya harus sama. Gitu ya. Kita lanjutkan nomor 25. Nah, ini pasangan sudut dalam berseberangan. Nah, tinggal kita lihat aja nih. Yang dalam mana? Dalam ini berarti otomatis yang di sebelah sini ya. Ini kan garisnya. Berarti yang di bagian dalam sini nih. Nah, berarti yang A, D udah pasti salah. Karena D letaknya di luar. D sama Q di luar nih. Berarti bukan dalam. A sama P, A-nya di luar. Nah, A-nya di luar, berarti bukan dalam. C sama B, nah, C sama B di dalam, tapi dia tidak berseberangan. Ya, dia berpelurus, berarti bukan. Berarti jawabannya adalah B dan S ya. Jadi kalau D sama Q, nah, D sama Q ini namanya adalah luar berseberangan. Ya, sekalian Miss tuliskan di sini. Luar berseberangan, lalu yang A dan P, nah ini namanya sehadap. Oke. Sehadap, kalau C dan B itu berpelurus. Nah, berarti jawabannya yang D. Gitu ya. Jadi harus tahu nih, diingat lagi ya, hubungan antara garis dan sudut. Oke, nomor 26, suatu prisma memiliki 24 rusuk dan 10 sisi. Bentuk alas prima tersebut adalah, nah kita ingat namanya prisma itu dari atas ke bawah kan sama semua ya. Kita ingat bahwa kalau ada prisma segi N, prisma segi N, maka banyak sisinya, nah, jumlah sisinya itu adalah N tambah 2. Rusuknya itu adalah 3N. Nah, kalau ditanya titik sudutnya,
titik sudutnya berarti ada 2N. Nah, sekarang rusuknya ada 24. Nah, rusuknya ada 24 berarti seginya segi berapa? Ya tinggal kita bagi 3 gitu ya. 24 bagi 3, 8. Atau mau pakai sisi. Sisinya 10. Berarti seginya ya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Maka jawabannya yang B. Tuh, gampang ya. Kita lanjutkan nomor 20. Oke, nomor 27. Perhatikan gambar bangun ruang gabungan tabung dan belahan bola berikut. Nah, ini panjang diameter tabungnya 14. Berarti kalau diameternya 14, jadi jari-jarinya dibagi 2 nih. Jari-jarinya adalah 7. Yang ditanya luas permukaan. Kalau luas permukaan maka yang terlihat, kalau kita lihat dari bawah nih, berarti pertama adalah luas alasnya, alas tabung, ditambah luas selimut tabung, lalu ditambah luas setengah bola. Luas alas tabung bentuknya lingkaran, jadi pi r kuadrat ditambah selimut tabung 2 pi r t. Ditambah luas setengah bola 2 pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat ditambah 2 pi r kuadrat jadi 3 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. Nah, biar nggak double-double ngitung, pi r-nya boleh kita faktorkan dulu nih. Kita keluarkan. Jadi sisanya 3r, yang ini 2t. Pi-nya karena jari-jarinya kelipatan 7 bisa pakai 22/7. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 3 kali 7 ditambah 2 kali tingginya 25. Jadi sama dengan 22 kali 22 ini coret-coret ya, tinggal 22 dikali 21 tambah 50. 22 dikali 71 sama dengan 1562. Jadi jawabannya yang A. Oke, mudah. Kita lanjutkan nomor 28. Diberikan data usia sekelompok anak nih, ada datanya. Nah, lalu mediannya berapa? Nah, ingat median itu adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah tapi harus diurutkan dulu. Nah, kita urutkan aja dulu nih. Pertama, biar nggak berulang ya, yang sudah kita tulis kita coret nih ya. Pertama adalah paling kecil 11. Nah, 11 kita coret, kita tulis nih 11. Lalu ada 12. 12-nya ada 1, 2. 12-nya ada 2. Kita tulis 12, 12. Terus ada 13. 13-nya ada 1, 2, 3. 13, 1, 2, 3. Terus 14. 14-nya ada 1, 2, 3 juga. Tulis lagi. 14, 14, 14. 15-nya ada 1. Oke, 15-nya cuma 1. 16-nya ada 1, 2. 16-nya ada 2. Lalu 17-nya ada 1, 2, 3. Oke, 17-nya ada 3. Dan terakhir 18. Oke, coba cek. Ada bilangannya berapa nih jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tuaga, Patma, 6, Jupan, Lan, Lulas, 12, 13, 14, 16. Udah bener ya? Nah, median ada di tengah-tengah. Berarti kalau datanya ada 16, tengah-tengahnya itu membagi 2-nya 8, 8. Ya udah kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti mediannya di sini nih. Nah, disinilah letak mediannya. Jadi dia membagi 2, 8 di kanan dan 8 di kiri. Nah, median tengah-tengah antara 14 dan 14, ya 14 ditambah 14 dibagi 2, ya sama dengan 14. Gitu ya, jadi jangan lupa diurutkan dulu. Kalau tadi nggak diurutin dulu, hasilnya jadi salah. Oke, jadi jawabannya yang
A. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan nomor 29. Ya, ini dalam satu tahun di suatu wilayah terjadi 720 kali kecelakaan. Banyak kecelakaan mobil barang berapa? Yang mobil barang belum ketahuan ini jumlah persennya. Yang lain sudah tahu persennya. Berarti kita cari dulu persentase dari kecelakaan mobil barang. Ya, persentase dari mobil barangnya berapa? Kalau utuh itu kan 100%. Berarti kecelakaan mobil barang 100% dikurangi. Nah, 100% dikurangi apa aja tuh? Si sepeda motor itu 45. Mobil pribadi 25, angkutan umum 10. Maka 100 dikurangi 45 tambah 25 70, 80. Maka mobil barangnya 20%. Kalau totalnya 720 kali kecelakaan, maka banyak kecelakaan. Oke, banyak kecelakaan dari mobil barang itu sama dengan 20% dikali 720. Coret. 2 kali 72 sama dengan 144. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal terakhir. Nah, ini dalam rangka HUT Kemerdekaan RI, suatu sekolah menyelenggarakan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh 420 peserta. Terdiri dari kelas 7-nya 120, kelas 8-nya 126, kelas 9-nya 144. Dan Bapak Ibu guru dan karyawan, kita belum tahu berapa orang nih ya. Kalau mau ada door prize, peluang Bapak Ibu guru dan karyawannya berapa? Maka pertama kita cari dulu jumlah Bapak Ibu gurunya ya. Jumlah gurunya berapa, guru dan karyawannya. Nah, karena total pesertanya 420, berarti 420 dikurangi siswanya. 120 ditambah 126 ditambah 144. 420 dikurangi ini 126 tambah 144 berarti 270, 390 ya. Oke. 1579 123. Ya. Maka jumlah gurunya adalah 30. Sehingga peluangnya, peluang itu kan ingat ya, peluang itu adalah banyak kejadiannya dibagi total seluruhnya nih. Nah, jumlah gurunya ada 30, total seluruhnya ada 420. Ya udah, berarti tinggal kita sederhanakan sama dengan 1/14. Berarti jawabannya yang A gitu. Gampang ya. Mudah, jadi insya Allah sudah tuntas nih ampilan gandanya. Di video selanjutnya insya Allah akan Miss bahas 5 soal esainya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya ya.